Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Kak Rizal masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan materi akidah akhlak, yakni sabar. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Nah teman-teman, kita telah melakukan ujian kemarin PTS. Nah semoga nilai kalian semuanya dalam keadaan baik, tentunya sesuai dengan jeripayah kalian masing-masing. Nah, teman-teman, kali ini kita kembali lagi belajar, ya, kembali belajar. Tentu Kak Rizal memberikan semangat kepada kalian dan tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, baik. Langsung saja ya teman-teman. Materi kali ini adalah sabar. Nah, apa itu sabar? Nah, kita lanjut ke slide-nya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita mempelajari materi tentang sabar, kita harus memahami standar kompetensinya. Nah, standar kompetensinya teman-teman, selalu berbuat baik dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kompetensi dasar, dapat menjalankan pengertian sabar dan macam-macamnya. Ya, dapat menjelaskan pengertian sabar dan macam-macamnya. Dan kedua, dapat menjelaskan makna ayat Al-Qur'an tentang sabar. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh perbuatan sabar. Teman-teman, sebelum kita membaca dalilnya, mari kita bersama-sama membaca doa mau belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan dalam belajar dan pemahaman kita juga diberikan ketingkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil pokoknya apa ya Kak Rizal? Nah, sebelum kita belajar, inilah dalil pokok tentang sabar dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Nah, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu isbiru wa sabiru, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Nah, dalam penjelasan dalil tentang sabar ini teman-teman, nah, sabar ini sebenarnya ini khusus orang-orang yang beriman. Meyakini orang-orang yang beriman itu harus bersabar. Nah, bersabar Allah kasih ini berbagai macam ujian yang di muka bumi seperti ketakutan, kehilangan, termasuklah semuanya yang terjadi pada masa ini, pandemi itu termasuk adalah ujian yang diberikan kepada manusia. Makanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar harus bersabar. Nah, materinya adalah sabar. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran agar manusia orang-orang yang beriman harus bersabar. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Kelas 4, amati gambar ini ya. Nah, gambar 1.1. Gambar yang sedang berdoa dan ada COVID-19. Nah, ini gambar ini kalian pahami. Lihat dan hayati gambar tersebut. Selanjutnya gambar poin 1.2. Nah, gambar apakah itu? Ditelaah ya teman-teman.
Selanjutnya gambar 1.3. Nah, baik teman-teman. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku halaman 119 atau 118 tentang sabar. Nah, gambar 1.1. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa memahami. Baik, saya akan jelaskan. Ini gambar orang yang penuh sabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghindari Covid ini dan mereka biar manusia seluruhnya tidak terjangkit oleh Covid-19 ini. Bersabar di rumah, menjalankan aktivitas, menggunakan masker, kedua cuci tangan, itu juga perbuatan sabar, perbuatan ikhtiar yang dilakukan manusia. Nah, dan berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah agar terhindar dari virus tersebut. Nah, saling memotivasi, gambar 1.2, saling memotivasi, saling menasihati, saling memberikan dorongan, itu termasuk memberikan nasihat sabar kepada teman-teman. Nah, karena manusia itu butuh namanya masukan, butuh namanya himbauan agar ingat lagi kembali bahwa nilai sabar harus kita kuatkan. Nah, gambar poin 3. Nah, inilah apa? Gambar apa? Padi. Nah, kenapa kok sabar ada gambar padi? Nah, teman-teman, mungkin kalian tidak memahami bahwa padi ini simbol sabar. Dari awal padi itu tumbuh dari kecil, ditanam, di benihnya, di air. Akhirnya dia meninggi. Ada angin yang kencang, ada hama, kedua banyak cobaan yang melalui padi sehingga bisa dia berbuah dan berisi. Nah, ini adalah kaitannya dengan sabar. Jadi menghadapi terpaan angin, menghadapi cobaan dari hama, dia tetap tumbuh dan subur. Hasilnya luar biasa, dinikmati seluruh manusia. Ya, itulah semakin dia berisi, semakin merunduk. Itu nilai sabar yang ada pada padi. Gambar di atas. Nah, materi yang kita akan bahas teman-teman ya. Selanjutnya, sabar. Sabar. Apa sih sabar? Nah, sabar sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Jadi kita harus menahan ya. Tahan emosi, tahan sesuatu yang tidak baik, kita harus tahan. Sedangkan secara istilah, pengertian, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dari menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Harus kita sabar. Kena bencana kita tidak sukai, longsor, seperti hal sekarang kita belajar di rumah masing-masing, tidak yang kita sukai, tapi kita harus apa? Harus sabar. Nah, teman-teman, sabir ini itu disebut dengan orang yang melakukan sabar, ya, tunggal. Nah, sedangkan sabirun itu jamak, teman-teman. Sedangkan sabir itu orang yang sabar, sabirun itu jamak keseluruhan. Hei, kamu sabar ya. Nah, untuk sabir berarti orang yang melakukan sabar. Sedangkan sabirun, bersabarlah kamu semuanya. Itu sabirun jamaknya. Jadi orang-orang seluruhnya harus bersabar di masa pandemi ini. Nah, teman-teman, sedangkan macam-macam sabar. Ada berapa sih macam-macam sabar? Yang pertama, sabar ketika mendapat cobaan. Sabar ketika mendapat cobaan. Bagaimana sabar ketika mendapat cobaan? Ketika kita diberikan sakit, orang yang sabar akan menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pasrah. Orang yang sabar itu tetap melaksanakan apa yang seperti sakit, ya tentu berobat. Itu jalan ikhtiar, jalan kesabaran. Tentu berobat harus ada dokter, ada orang yang paham tentang penyakit tersebut. Itu dalil perjalanan kita untuk bersabar. Untuk sabar itu bukan berarti kita pasrah. Sabar itu termasuk orang yang berusaha. Nah, bermohon kepada Allah dan berusaha, akhirnya sakitnya bisa sembuh karena kesabarannya. Paham? Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Nah,
Kita sudah sholat, doa kita belum dikabulkan. Kita sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi masih ada ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, teman-teman, sabar itu tingkatannya sangat luar biasa. Jadi kita harus mengambil hikmah dari kisah sabar. Kita harus tawaddu, istiqomah. Nah, insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sabar dalam ketaatan. Nah, teman-teman, yang ketiga, sabar untuk tidak maksiat. Sabar tidak tergoda oleh barang-barang yang di depan kita. Contohnya punya teman kita bagus, rasanya pengen kita ambil. Nah, itu mulai kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Kita harus sabar bahwa ini adalah dosa besar. Nah, dilarang oleh agama, harus sabar. Menyakiti perasaan orang lain, baik dengan tangan, dengan perkataan, kita tidak boleh. Karena itu harus sabar dan berbicara selalu baik dan benar. Nah, teman-teman, sabar dalam sholat, selalu benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, sabar tidak berbohong, tidak selalu berkata selalu benar dan menghindari namanya perkataan bohong. Selalu jujur ya. Sabar dan tidak maksiat. Itu termasuk tidak bermaksiat. Selanjutnya teman-teman, ciri-ciri orang yang sabar ada berapa? Adapun ciri-ciri orang yang sabar, yang pertama, tidak lekas marah. Yang kedua, tidak lekas putus asa. Dan yang terakhir adalah dan tidak lekas patah hati. Ini ciri-cirinya. Apa teman-teman? Diulang lagi. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Nah, yang terakhir adalah keutamaan bersabar. Apa sih keutamaan bersabar? Saking Allah luar biasa dengan orang-orang yang bersabar ini. Para nabi diuji dengan kesabarannya, ya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan umatnya yang jahiliyah. Nah, tapi dia bersabar. Nah, sabar mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta, Allah akan kasih. Makanya kita harus sabar. Siapapun orangnya tentu mengharapkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pasti ingin dicintai oleh Allah, maka kalian harus bersifat sabar. Dalilnya apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Nah, teman-teman, coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, itulah tentang manfaat sabar. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersikaplah sabar. Lawan dari sifat sabar apa? Al-jaza'u. Apa teman-teman? Al-jaza'u. Berarti dia tidak bisa sabar. Itu gelisah, sedih, keluh kesah, cemas, apa tuh? Putus asa. Itu orang yang tidak sabar. Maka kita tidak boleh sedih, berkeluh kesah, cemas dan sebagainya. Ingat, dekatkan diri kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah, niscaya Allah mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Nah, teman-teman, mungkin paham ya tentang materi sabar. Selanjutnya kita akan bertemu kembali dari materi-materi selanjutnya. Nah, demikian pembelajaran tentang sabar. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.